Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu cangkul, tetap semangat. Pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya tanggal 27 Agustus 2022, bertepatan dengan CMK Sios Kuatane sudah memasuki hari ke 35 hari setelah tanam ya. 35 hari setelah tanam. Untuk pohonnya ya, ini sudah setengah tajar ya, setengah tajar. Ini udah mengeluarkan bunga, setiap pakangnya ada bunga. Ini udah mengeluarkan pakang 1, 2, 3. Ini biasanya kalau hari ke-40 itu mengeluarkan cabang yang keempat. Ini baru ketiga. Ini keempatnya masih kecil. Besok ini kan karena masih 35 hari setelah tanam, ini sudah daunnya udah rimbun sekali ya. Ini untuk mengevaluasi 30 hari setelah tanam untuk varian CMK Sios Tavi, perawatan menurut Kuatani itu sedikit sedikit ya, gampang-gampang susah lah gitu, seperti itu. Nah, uniknya ya, kalau setiap pagi ya menjelang sekitar jam 10, biasanya kan memang kalau daun muda itu pasti atau setiap daunnya pasti kan sedang memasak ya, atau proses fotosintesis. Nah, ini kalau saya perhatikan kalau di tanaman khususnya CMK Sios Tavi ini tidak terlalu kuat dengan sinar matahari ya. Jadi kalau sekitar jam 10 pagi kan memang lagi panas-panasnya ya. Mungkin kalau secara fotosintesis itu lagi puncak memasaknya ya. Jadi si daun muda ini terlihat seperti lemes ya, seperti itu. Nah, nanti menjelang jam 11, jam 12 ini akan terlihat segar kembali, seperti itu. Jadi itu salah satu kekurangan dari CMK Sios Tavi ya. Biasanya kalau CMK yang lainnya walaupun jam 10, jam 11, 12 itu stabil ya, pucuk daunnya stabil ya. Nah, ini kan terlihat segar sekali. Nah, ini sekarang menjelang jam 07.30 atau jam setengah 8 ya. Ini sudah mulai pemasakan atau mulai proses fotosintesis. Nah, nanti jam 10 si daun-daun muda ini akan terlihat sekali dampaknya ya. Jadi itu salah satu kendala dari atau kekurangan dari Sios Kuatani, Sios Tavi ya. Jadi kalau sedang melakukan fotosintesis ini pucuk daunnya dia terlihat seperti layu lah, tapi dia nggak layu gitu. Nanti kalau sekitar jam 11, jam 12 dia akan pulih kembali. Nah, ini yang Kuatani perhatikan, yang ini kemarin ya. Jadi emang nih batangnya bawahnya juga nggak sehat, artinya dia dimakan sama jangkrik ya. Nah, untuk tahan virusnya ya, ini ada sedikit atau ada 2 batang ya, 2 batang sudah mengeluarkan ya semacam kehilangan zat hijau daunnya ya, atau klorofilnya. Jadi bisa dibilang sudah mulai muncul yang namanya virus Gemini ya. Nanti Kuatannya akan perlihatkan ya. Oke. Ya, tadi di bedengan paling bawah ya, paling bawah. Sekarang yang di tengah-tengah. Untuk ketinggian rata-rata sudah hampir 50 cm ya. Ini baru 35 hari setelah tanam, ketinggian sudah hampir 50 cm, sudah setengah tajar. Tidak menutup kemungkinan untuk varian Sios Tavi ini pohonnya bisa dibilang nantinya tumbuhnya tinggi ya. Namun kalau melihat dari segi batangnya, dari segi ruasnya ini pendek. Apakah nanti terlihat rimbun atau bagaimana? Ya, kita lihat prosesnya bareng-bareng seperti apa nantinya ya. Karena ini juga baru 35 hari setelah tanam, jadi belum bisa terlihat seperti apa nantinya. Nah, ini ya. Ini salah satu pohon yang menurut Kuatani sudah mulai kehilangan zat hijau daunnya ya. Jadi ini pohonnya ini
bisa dibilang terserang virus Gemini ya. Namun dari sekitar 2.500 batang hanya satu pohon yang terserang virus Gemini. Kalau menurut kuatannya masih toleran ya, artinya masih bisa dimaklumi lah ya. Jadi namanya tumbuhan itu pasti nggak sempurna, artinya bijinya itu nggak murni 100% tanpa virus Gemini lah, nggak mungkin lah ya, namanya ribuan ya. Kalau ada satu atau dua batang ya menurut kuatannya itu sangat normal ya, sangat wajar ya. Tapi bisa dibilang ya lumayan bagus lah ya, bisa dibilang bagus. Ini menjelang 35 hari setelah tanam, dan ini baru pemupukan yang kelima kalinya ya. Jadi besok hari Minggu ke-6 kali. Jadi dosisnya kuatannya tetap setiap minggunya naik setengah kilo ya. Jadi untuk minggu besok ini sudah masuk 6 kilo, atau sorry, udah masuk 5 kilo ya. Nah, untuk perawatan itu sendiri mengevaluasi artinya keseluruhan ya, bisa dibilang mudah lah ya. Jadi nggak begitu susah. Jadi tetap masih dikategorikan mudah lah atau sedang lah. Namun kalau dibandingkan dengan CMK yang lainnya ya ini masih agak susah ya. Artinya untuk serangan ini salah satu tanaman yang mudah terserang hama trip ya. Jadi begitu trip sudah menyerang, dia agak susah untuk pulihnya ya. Jadi apa mungkin tripnya yang sudah kebal atau bagaimana? Biasanya kalau kita rolling ban aktifnya 1 atau 2 kali, biasanya hama tripnya itu kabur. Tapi kalau CMK ini mungkin karena lahan ini sudah lahan berulang kali menanam cabai, mungkin hama tripnya juga sudah kebal ya. Artinya dosisnya harus dinaikkan. Untuk ketinggian tumbuh itu sendiri selama 30 hari setelah tanam bisa dibilang rata ya, seimbang ya. Jadi nggak terlalu ada yang pendek banget, ada yang tinggi banget, enggak. Jadi pertumbuhannya serentak lah ya. Ini salah satu keunggulan dari CMK Sios Kuatani ya Pak Kuatavi ya. Jadi untuk pertumbuhannya bisa dibilang serentak, tingginya hampir sama semuanya. Contoh yang ini ya, nah ini contoh nih. Jadi nggak ada yang terlalu pendek, nggak ada yang terlalu tinggi juga nggak ada. Jadi bisa dibilang serempak. Ini salah satu keunggulan dari Jostavi. Nah untuk bunganya ya, untuk bunganya, nah setiap pakang utama ya, pakang utama bisa dibilang 100% 2 buah ya. Nah ini hampir semuanya, ini bahkan ada yang 3, ini 2. Jadi pakang pertama ini mengeluarkan bunganya rata-rata 2 atau mungkin 3. Jadi lumayan bagus. Ini 2 ya. Nah ini 2, nih ini 1, yang ini 1. Jadi pakang pertama rata-rata bunganya 2. Nah kemarin dilakukan terakhir penyemprotan itu hari Kamis ya, hari Kamis kan, hari Sabtu. Jadi untuk melakukan penyemprotan insya Allah besok pagi berbarengan dengan pengocoran. Giat hari ini Kuatani hanya mengontrol dan mulai pengikatan atau pembibilan tanaman itu sendiri ya. Jadi nanti tanamannya diikat supaya nanti begitu tertiup angin dia tidak rusak. Terima kasih bagi teman-teman yang pengen tahu perkembangan CMK Jostavi. Ini hasilnya seperti ini, perawatan tanaman dari Kuatani ya, sudah memasuki hari ke-35, sudah mampu mengeluarkan bunga dan sudah mengeluarkan buah. Jadi perawatan bisa dibilang sedang ya, tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sulit. Namun untuk toleran virus Gemini ya masih bisa dibilang bagus. Artinya dari 1000 atau dari 2500 tanaman hanya yang terindikasi baru 1 pohon ya yang sudah terindikasi terjadinya virus Gemini. Ini contohnya ini. Nah
Namun pohon ini ya, pohon ini saya perhatikan dari urat daunnya ya, dari batangnya ini berbeda dengan tanaman yang sebelahnya atau yang kebanyakan. Nah, ini ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari tanaman yang terserang virus Gemini. Ini batangnya nggak kotak ya. Kalau yang lainnya kan kotak seperti ini, segi 4. Kalau yang ini bisa dibilang bulat ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk daunnya bisa teman-teman bilang, perhatikan ini warnanya ungu ya. Batangnya warnanya ungu, kalau yang lainnya warnanya tetap hijau. Artinya ini mungkin beda atau jenisnya beda ya. Terus dari segi bentuk daunnya, ini lebar sekali ya. Kalau yang CMK Staffi ini kecil namun panjang, kalau yang ini lebar. Nah, seperti ini. Nah, ini dari serat daunnya warnanya juga beda. Ini beda warnanya, kalau ini ungu, kalau yang ini hijau biasa. Kalau yang ini yang Staffi batangnya kotak, kalau yang ini silinder ya. Jadi mungkin bijinya yang jelas berbeda. Artinya ini bukan tanaman Staffi yang ini. Dari ini mungkin sudah tercemar, udah tercampur ya. Udah tercampur dari biji yang lainnya yang nggak mungkin murni 100% tahan virus Gemini, kan nggak mungkin. Jadi artinya masih kita anggap toleran lah ya. Terima kasih. Jangan lupa di komen, di subscribe, tentunya di share. Semoga channel Kekuatan ini bisa bermanfaat, tentunya bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.